saja dengan tools number, lalu kita oke. Kemudian masuk ke tools selanjutnya, yaitu tools finishing. Kita posisikan di nomor 2. Yang ini biarkan saja, kita atur di prosesnya ya teman-teman ya. Lalu kita oke. Kemudian tools selanjutnya yaitu tool groove, saya posisikan di nomor 3. Lalu oke. Kemudian untuk tool fuller, kita masuk ke parameter lagi, yaitu tool numbernya posisikan nomor 4. Kita oke lagi. Untuk tools terakhir kita posisikan nomor 5. Ini untuk drillnya teman-teman ya. Untuk penomoran sudah selesai. Lalu misalkan kita hanya mempunyai tools groove dengan lebar mata potongnya itu 2,5 mili. Kita tinggal edit saja di sini, klik parameternya. Parameternya ini diklik 2 kali, lalu langsung berhadapan dengan kolom insert ya. Di sini ada suatu gambar insert, yaitu D1,85. 1,85 ini adalah lebar insertnya tadi teman-teman. Di sini sesuaikan saja dengan yang teman-teman punya. Misalkan saya punya hanya 2,5. Ini saya masukkan. Kemudian untuk A-nya ini harus lebih kecil dari D, yaitu di sini saya menggunakan 2 mm biar tidak terlalu jauh. Yang ini ya. Kemudian untuk holdernya, D-nya ini samakan dengan A yang sebelumnya, yaitu lebar penampang dari mata potongnya, yaitu 2. Kemudian untuk panjangnya, panjang sisinya yang untuk proses pemotongannya ini saya masukkan 12 sesuai yang saya punya. Kemudian kita oke saja. Nah, di sini sudah terupdate ya teman-teman untuk ukurannya. Setelah itu kita close saja nih setelah sudah jadi. Pertama-tama kita masuk proses facing ya teman-teman. Kita klik saja proses face di sini. Lalu kita pilih yang tool nomor 1. Di sini sudah otomatis ya teman-teman ya, karena sudah declare tadi. Kemudian untuk feed rate, nah feed rate ini teman-teman adalah kecepatan pemakanan dari kecepatan potong dari pemakanan benda kerjanya. Di sini ada 2 satuan, yaitu milimeter per putaran atau milimeter per menit. Di sini misalkan ya saya menggunakan milimeter per putaran. Jadi per putaran itu dia ketebalan pemakanannya berapa milimeter, yaitu ini saya menggunakan 0,25 mm per putaran. Kemudian untuk finish feed rate, yaitu finish feed rate ini teman-teman ini adalah kecepatan potong atau kecepatan pemakanan ketika sudah terjadi pemakanan kasar, yaitu pemakanan terakhir lah istilahnya. Di sini untuk feed rate-nya saya menggunakan milimeter per putaran dengan nominal 0,07. Kemudian ada spindle speed ya. Spindle speed-nya ini adalah putaran mesin. Di sini ada 2 satuan juga, ada CSS dan ada RPM. Nah, untuk CSS teman-teman itu dapatnya ketika teman-teman menghitung terlebih dahulu. Oke, dapatnya terlebih dahulu. Dapatnya hitungannya dari mana? Misalkan cutting speed itu sudah standar dari yang pertama. Yang mempengaruhi cutting speed ini adalah pertama kekerasan benda, kemudian kekerasan cutting tool. Hanya 2 faktor itu. Kemudian ada faktor tambahan, yaitu faktor sampingan, yaitu faktor kekuatan mesin. Semakin kuat mesinnya, semakin besar juga untuk cutting speednya. Kemudian untuk RPM, kita contohkan kita hanya pakai RPM saja supaya lebih gampang. Untuk spindle speed
kita tentukan untuk putaran mesinnya 1500 putaran ya satuannya. Untuk finishing 2500 seperti itu ya. Di sini kita bedakan ketika pemakanan kasar itu putaran mesin itu 1500 putaran per menit. Ketika finishing atau pemakanan akhir di sini 2500. Kita batasi spindle-nya di 2500. Seperti itu ya. Kemudian setelah finishing, setelah kita masukkan kolom-kolom di finish spindle speed ini untuk finishing, kita masuk ke phase parameter. Kemudian ini pertama ada entry amount, yaitu jarak aman antara tool dan benda kerjanya. Ini jaraknya berapa jarak amannya? Kita masukkan 1 mili saja supaya tidak terlalu jauh. Kemudian untuk rough step over kita aktifkan. Kenapa? Kita akan menghabiskan sisi depan benda kerja ini secara tidak langsung atau secara bertahap. Nah, untuk ketebalan pemakanan atau pemotongannya itu ketebalan 0,5 mm. Itu sudah optimal. Dan ada finish step over, yaitu sisa setelah pemakanan kasar disisakan berapa mili. Ini 0,1 sudah cukup ya. Kemudian overcut amount, yaitu ketika pemakanan di sisi benda kerja tadi itu akan dilebihkan dari titik pusatnya. Kenapa? Kalau tidak dilebihkan, biasanya ada sisa benjolan kecil di titik tengah benda kerja. Makanya kita memerlukan overcut amount ini. Kemudian ada retract, yaitu setelah terjadi pemotongan benda kerja, tool tersebut akan mundur. Nah, untuk jarak mundurnya ini berapa milimeter. Kemudian stop to lift, yaitu sisa dari proses pemotongan tersebut. Kita kalau ingin menyisakan ini tinggal diisi saja. Kalau tidak ingin, kita kosongin saja seperti ini. Lalu kita oke. Di sini setelah kita oke akan muncul garis-garis toolpad ya. Ini garis prosesnya teman-teman. Oke, untuk garis prosesnya ini coba kita simulasikan pemotongannya menggunakan backplot select operation. Kita klik saja, kita skip step forward untuk pendekatannya. Nah, ini untuk toolsnya tampilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk pergerakannya kita lihat, kita start. Nah, ini untuk proses pemotongannya bertahap, jadi ketebalannya itu 0,5. Fungsi pertama ini akan menghabiskan dan meratakan sisi ujung ya, sisi muka dari benda kerjanya supaya lebih halus. Ini yang terakhir. Oke. Untuk pertanyaannya, bertanya kenapa untuk gambar 2D-nya tepatnya di bagian belakang tidak diberi garis tutup, karena kita tidak perlu mengerjakan sampai sini Kak ya. Kan yang dikerjakan itu yang sisi luarnya ini saja. Jadi kalau kita mengerjakan sampai sini, di sini akan terjadi error atau yang ini akan termakan ya Kak. Lebih baik kita hilangkan saja garis-garis yang tidak diperlukan. Seperti itu untuk mengantisipasi terjadinya error Kak. Oke. Setelah proses facing, kita lanjut ke proses kedua, yaitu proses pemakanan kasar, yaitu roughing. Pemakanan kasar ini artinya adalah kita akan menghabiskan material yang tidak sesuai dengan geometri atau tidak masuk geometri secara bertahap.
Jadi tidak langsung kita mengikuti garis-garis ini. Kita untuk pertama yaitu pemilihan garis yang akan dikerjakan ya. Kita pilih yang mulai dari awal ini awalnya sini. Nah, akan terpilih ya teman-teman sampai ini. Kalau teman-teman terbalik, misalkan terbalik seperti ini, teman-teman bisa balik dengan menggunakan reverse. Ini pilih saja reverse, lalu oke. Kita pilih tool yang sama dengan proses roughing tadi. Dan untuk fit rate saya pakai 0,25. Kemudian long fit rate yaitu ketika mengerjakan benda yang ada proses penusukan. Yaitu penusukan itu seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini kan menusuk benda kerja. Jadi untuk long fit rate-nya wajib diaktifkan. Untuk nominalnya berada di bawah fit rate. Di sini misal saya menggunakan 0,15. Dan untuk spindle speed saya pakai cutting speed ya. Di sini saya bedakan. Misalkan saya menggunakan cutting speed. Nah, nanti cutting speed ini dapatnya hitungannya adalah 1000